Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku. Dan seperti pada judul video kali ini, aku akan nge-review ulang buku kisah Tanah Jawa yang judulnya Pocong Gundul ini. Mungkin sebagian dari kalian akan bertanya-tanya, ngapain sih di review ulang gitu, kayak nggak ada kerjaan banget. Jadi gini, sebenarnya kan ini tuh udah bertahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah ya kalau nggak salah udah aku review. Cuman karena waktu itu kan aku masih kayak belajar buat bikin skrip, belajar buat ngomong di depan kamera, dan masih belajar buat pede ngomong di depan kamera. Yang pada akhirnya ya pun pas nonton lagi juga kayak ngejelimet banget ini pembahasannya kemana. Pokoknya kayak nggak ada arahnya gitu deh. Nah, pada akhirnya aku memutuskan untuk bikin review ulang lagi karena filmnya itu bakalan tayang. Aku nggak tahu tayang kapan, belum dapat informasinya lagi. Cuman pas kemarin aku nonton Sewu Dino, itu udah ada trailernya gitu. Nah, jadi kita langsung aja ke sinopsisnya dari si novel Pocong Gundul ini. Nah, sebenarnya di buku ini tuh nggak seluruh buku ini tuh ngomongin soal si Pocong Gundul. Jadi kayak novel pada umumnya kan satu buku ngomonginnya satu karakter ini gitu sebagai karakter utama. Tapi kalau di bukunya Kisah Tanah Jawa enggak. Jadi ada cerita di balik si Pocong Gundul ini, ada cerita sequelnya, kayak selebihnya kayak gitulah, juga ada trivianya, bisa dibilang kayak gitu sih. Oke, nanti aku jelasin. Jadi di Pocong Gundul ini, jadi di belibet. Jadi di buku Pocong Gundul ini ada 3 cerita utama. Yang pertama, mitos dan kepercayaan tentang pocong. Nah, penulis di sini tuh menceritakan mitos seperti tali pocong dan hal-hal seram yang mengikutinya, seperti jika lupa melepas tali pocong, maka hantu pocong tersebut akan bergentayangan ke rumah warga untuk meminta dibukakan tali pocongnya. Pernah dengar kan ya yang kayak gitu? Oke, lanjut. Terus ada prosesi pemakaman khusus bagi mereka yang dimakamkan dengan dibalut kain kafan atau dipocongi. Nah, kemudian ke cerita klinik tentang tali pocong yang sering digunakan para dukun ilmu hitam, karena tali pocong ini diyakini memiliki banyak khasiatnya kayak penglaris usaha, jimat pelet, jimat kekebalan, dan lain sebagainya. Sedangkan kain kafan pocong digunakan untuk bersembunyi. Kalian pasti pernah dengar deh kalau misalkan kalian suka dengerin cerita-cerita mistis. Ini kayaknya pasti kalian pernah deh denger mitos-mitos kayak gini. Oke, sekarang kita ke cerita yang kedua. Nah, cerita yang kedua setelah tadi trivianya itu ada cerita tentang di sekolah kejuruan. Jadi di sini tuh penulis menceritakan tentang seramnya sekolah kejuruan yang berada di Yogyakarta. Sekolah ini merupakan tempat tinggalnya si Pocong Gundul. Nah, serasa wisata mistis, pembaca itu akan diajak untuk menelusuri sekolah kejuruan ini, mulai dari pintu masuk, ke toilet, ruang kelas, ruang praktik sekolah, hingga sumur tua yang ditimbun di sana. Awal teror yang terjadi di sekolah kejuruan itu disebabkan karena dibongkarnya dan juga ditimbunnya si sumur tua ini beserta pohon waru. Nah, kemudian bekas sumur tua dan pohon waru ini disulap jadi lapangan olahraga sekaligus sebagai lapangan upacara. Awalnya sih emang nggak terjadi apa-apa, hingga suatu hari banyak anak yang melihat makhluk-makhluk mistis. Nah, makhluk mistisnya kalian bisa tahu lah ya, kayak kuntilanak, siluman ular, hingga si Pocong Gundul ini. Nah, kejadian demi kejadian mulai bermunculan, kayak murid yang tewas saat olahraga, jadi kayak seakan kecelakaan gitu. Terus ada juga kerasukan massal, guru yang bunuh diri, ini yang paling serem, guru bunuh diri, dan kecelakaan-kecelakaan lainnya. Narasumber yang juga jadi korban di sini, jadi ini tuh narasumbernya adalah korban si Pocong Gundul ini. Jadi kebayangkanlah narasumbernya adalah hantu. Ya, udah nggak usah heran deh, namanya juga Kisah Tanah Jawa ya kan. Pasti
pasti ke mistis, apalagi Om Hao bisa berkomunikasi dengan para hantu. Nah gitu. Nah si para korban ini sebelum meninggal itu melihat pocong gundul di sekolahnya, habis itu diteror dan akhirnya tewas seperti dibuat kecelakaan gitu. Nah makanya dari sinilah sekolah ini terkenal mistis dan juga seram. Nah itu cerita yang kedua. Nah sekarang cerita yang terakhirnya itu masuk ke masa lalu si pocong gundul. Nah gini, karena yang akan jadi cerita nanti di filmnya itu terkait si pocong gundul dan sekolah, aku nggak tahu ya maksudnya apakah nanti tuh akan bercerita tentang mitos si sekolah tersebut atau ada kayak masa lalunya si pocong gundul. Tapi kayaknya dua ini akan masuk deh. Oke, kita lanjut lagi ke cerita masa lalu pocong gundul. Ini aku ceritain sedikit aja karena takut spoiler, soalnya nggak ada di threads juga kan, di threads Twitter. Di threads Twitter tuh kan nggak ada kan. Jadi makanya aku ceritain dulu aja sedikit. Nah, jadi pocong gundul ini tuh dulunya dukun ilmu hitam yang sakti banget di daerahnya. Pokoknya kalian request apapun, selama itu menyangkut dosa dunia akhirat, itu pasti ditangani sama dia. Dan nggak bakal gagal, dijamin 90%. Dan dukun ini namanya Walisni. Di buku ini dilarang untuk menyebutkan nama itu sebanyak 3 kali karena takut datang. Jadi aku cuma cukup akan menyebutkan 1 kali aja. Oke. Nah, jadi jauh sebelum beliau ini jadi dukun ilmu hitam, dia ini hanya seorang anak kecil yang polos, cuman keluarganya broken home dan ayahnya toxic banget. Nah, makanya dari itu si beliau ini jadi kayak punya luka batin yang terlalu amat sangat dalam dan pada akhirnya memutuskan untuk menjadi dukun ilmu hitam. Hal ini karena beliau ini sudah memupuk rasa benci dan dendam akibat ulah ayahnya sejak kecil. Nah, rasa benci dan dendam ini yang menjadi bahan bakar yang membuat dia bisa menjadi dukun ilmu hitam yang sakti mandraguna. Gitu. Nah, kenapa sekarang udah mati jadi pocica? Nah, ini juga diceritain di bukunya. Jadi, seperti yang udah aku bilang di mitos yang tadi nih, yang trivia yang pertama tadi. Jadi, si beliau ini bilang kepada istrinya bahwa ketika dia meninggal, jadi kayak wasiat gitu, dia minta dikuburkan tanpa dibuka tali pocongnya. Ya, tujuannya yaitu untuk tetap mempertahankan ilmu hitamnya dan dia tetap akan membalas dendam kepada semua orang meskipun dia udah meninggoy. Kita lanjut ke review buku Pocong Gundul. Nah, jujur sebenarnya aku agak takut sama Pocica karena ya gimana ya, aku emang takut aja gitu sama si Pocica ini. Dan waktu aku nge-review ulang juga ini tuh agak kurang nyaman sama si covernya ini. Dan semoga review kali ini menjawab penasaran kalian soal isi buku ini ya. Kalau mau tahu lebih lengkapnya, kalian bisa beli bukunya aja. Dan gak usah ngerasa rugi kalau beli buku tuh, kalau emang suka ya beli aja. Terlebih buku-buku kisah tanah Jawa ya, itu punya kelebihan dari segi ilustrasinya. Jadi bikin pembaca itu mudah membayangkan bentuk makhluk yang lagi dibicarain di bukunya. Kan kalau misalnya kita baca novel horor itu paling cuman bisa membayangkan si hantunya itu dengan apa yang kita lihat di Google, apa yang kita lihat di TV, apa yang kita lihat di buku mitos dan legenda. Jadi kalau di buku kisah tanah Jawa itu ilustrasinya dibuatkan. Jadi kita kayak semacam, oh ternyata ada ya makhluk yang seperti ini. Yang kita tahu tuh kuntilanak kayak cuman pakai baju putih, terus rambutnya panjang, tapi ada juga yang pakai baju merah. Tapi ternyata banyak sekali bentuknya, ada yang tinggi, ada yang bentuknya kayak asap. Aduh, aku kok tiba-tiba merinding. Pokoknya gitulah. Makanya aku bilang ya, jadi sebenarnya nge-review buku ini tuh nggak mudah karena aku ini gimana ya,
dikit-dikit merinding, apa karena aku overthinking gitu. Sekarang aku mau bahas tentang Pocong Gundul buku versus Pocong Gundul film. Karena filmnya juga belum muncul, jadi aku akan menjelaskan berdasarkan si trailer. Nah, kalau aku lihat dari si trailer kemarin, itu tuh kan trailernya dibintangi oleh Diva Mahendra. Terus latarnya itu kayak rumah sakit nggak sih? Rumah sakit atau sekolah ya? Kayaknya bentukan lorongnya sih kayak rumah sakit tua. Tapi kayaknya sekolah juga, soalnya ada beberapa sekolah yang punya lorong seperti itu juga gitu. Kalau sekolah-sekolah yang bangunannya tua itu dia punya lorong yang kayak rumah sakit gitulah, lorong rumah sakit lah, kalian tahu lah ya kayak gimana pokoknya gitu. Nah, terus di situ juga ada penggambaran si Pocong Gundulnya, dan itu yang bikin aku takjub, mirip banget sama ini. Mirip banget. Kalau ini kan emang pewarnaannya aja lah ya yang kayak gini. Tapi kalau di trailernya kan namanya warnanya hitam merah putihnya itu udah jelas gitu kan. Jadi itu bener-bener wow, oh gini ya, itu bagus banget. Penggambarannya mirip banget sama yang ada di buku. Yang udah gak sabar nih filmnya tayang adalah ya. Oke, thank you banget yang udah nontonin. Dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.